Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahim, Imam Masjid Ar-Rahim bersama seluruh jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena sampai malam ini terus menerus tidak pernah putus kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Untuk itu perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Begitulah cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat berlimpah barokah, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, malam ini tausiah kita saya beri judul mewujudkan negeri yang aman. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, setinggi-tingginya puji, sedalam-dalamnya syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Apa sebab? Allah karuniakan kepada kita negeri yang aman. Alhamdulillah. Khususnya Pekanbaru, tempat tinggal kita benar-benar aman. Sekali lagi, Alhamdulillah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga negeri ini ke depan tetap aman saja, bahkan kita berharap semoga semakin aman. Jemaah, aman ini nikmat paling besar, bahkan sebagai penentu terhadap nikmat-nikmat yang lain. Itulah dulu penyebabnya waktu Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Apa bunyi doanya? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ini dalam surah Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim waktu sampai ke Mekah? Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Itu yang paling pertama diminta oleh Nabi Ibrahim.
aman. Setelah itu baru Nabi Ibrahim meminta yang lain, di antaranya rezeki. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Kemudian kepada penduduk negeri ini nanti ya Allah beri rezeki dari jenis buah-buahan. Maka pahamlah kita mana tinggi, nikmat aman, nikmat rezeki, nikmat aman. Setelah diminta aman, baru Ibrahim meminta yang lain. Cobalah jemaah, untuk apa rumah megah, mobil mewah, makanan berlimpah, tapi tak aman? Apa gunanya? Tapi biarlah rumah seadanya. Kemudian mobil pun taklah bagus sekali. Makanan pas-pasan. Tapi negeri aman. Nah, kayaknya kita lebih mau opsi yang kedua. Syukur-syukur, makanan berlimpah, rumah mewah, negeri aman. Ah, tentu ini kalau dapat, Masya Allah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana supaya sebuah negeri aman? Allah tawarkan kepada kita jalan. Kalau Allah yang menawarkan jalan, pasti aman. Lalu apa tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu negeri supaya negeri itu aman? Yang pertama, pemimpin dan penduduk di negeri itu mesti benar-benar beriman dan tak boleh mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Yang pertama. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya surah Al-An'am ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, kepada mereka Allah karuniakan keamanan. Wa hum muhtadun. Bukan hanya itu, kepada mereka Allah berikan pula petunjuk. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, iman dan aman ini sama-sama bahasa Arab dan sama akar katanya. Artinya, manakala seseorang itu beriman, maka dia insya Allah akan aman. Jemaah, iman ini kalau memang benar-benar iman, maka iman seseorang itu akan menggiring dia kepada ketakwaan. Dan apabila seseorang itu bertakwa, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah menjaga, takkan ada yang pernah bisa membahayakannya. Yakinlah itu. Karena itulah Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat. Nasihat ini juga untuk kita semua. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu amamaka. Apa kata Allah Rasulullah kepada sahabat itu? Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, akan kau dapatkan Allah berada di hadapanmu. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Jaga perintah-perintahnya dengan cara dikerjakan, jaga larangan-larangannya dengan cara ditinggalkan. Maka ketika perintah jalan, larangan ditinggalkan, maka orang itu bertakwa, maka orang bertakwa itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan bukan berarti orang beriman itu tak ada masalah dalam hidupnya, ada. Bukan berarti orang bertakwa itu tak ada gejolak dalam hidupnya, ada. Tapi begitu dapat masalah, Allah langsung turun tangan memberi solusi atau jalan keluarnya.
Masya Allah. Ada ayatnya pusat, ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar setiap persoalan yang ia hadapi. Bukan hanya sampai di situ, diberi rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka datangnya dari mana. Surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kemudian apabila seseorang itu benar-benar imannya, apalagi dia seorang pemimpin, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia merasa diawasi oleh Allah, maka perbuatannya pasti baik, cakapnya pasti baik. Hari ini sampai besok dan hari esok dengan cakapnya hari ini dan cakap-cakapnya hari yang lalu itu seiring sejalan, tak pernah bertingkah-tingkah. Karena dia beriman. Jadi kalau kita urut-urut cakap dia dulu sampai hari ini, insya Allah sampai esok itu sejalan semua itu. Karena setiap yang nak dia cakap, dia tahu Allah sedang mengawasi. Tak pernah berbeza cakapnya, hari ini begini, kemarin begini, dulu tu macam ini, besok entah macam apa lagi. Tak pernah macam itu. Jadi yang dicakapkannya itu benar saja, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Bukan hanya cakapnya, termasuk perbuatannya. Termasuk perbuatannya. Bahkan bukan hanya pembicaraannya, bukan hanya perbuatannya. Orang kalau benar-benar imannya, hatinya pun merasa dia kalau sedang diawasi oleh Allah. Allahu Akbar. Jemaah tamu-tamu Allah, perlukah penduduk sebuah negeri beriman? Perlu. Pemimpinnya lebih perlu lagi. Kita nak bacakan ayatnya. Kita tak ada bermaksud apa-apa. Kita mengaji malam ini. Bukan kerana besok bagi pemilu. Tidak. Ceramah saya pun takkan sampai ke pusat sana. Surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri, mengapa penduduk sebuah negeri itu beriman, terutama pemimpinnya ini, kerana dia contoh. Kemudian mengapa penduduk sebuah negeri bertakwa? Ini Allah yang janji ini. Allah tak mungkin ingkar janji. Lalu apa janji Allah? Kami benar-benar buka pintu berkah tu dari langit. Dari langit turun berkah, dari bumi keluar berkah. Dihapit berkah kita dari atas, dari bawah. Dihimpit berkah kita, diselimuti berkah kita dari atas, dari bawah. Walakin kazzabu, tapi kalau tak beriman, tak bertakwa, fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Saat itu kata Allah Ta'ala, akan kami siksa mereka. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tadi saya katakan, kenapa penguasa, pemimpin itu mesti beriman? Tantangannya berat. Tantangannya berat. Jadi tantangan berat itu perlu iman yang kuat. Awak aja jadi ketua RT berat tantangannya, jemaah. Jadi ketua RW aja berat tantangannya. Apalagi menjadi pemimpin sebuah negeri, itu berat itu. Godaannya dahsyat. Sehingga kalau tak kuatlah iman penguasa, sang penentu kebijakan itu, yang oleng, yang habis bukan dirinya pribadi, semuanya merasakan efeknya. Berat tantangannya. Saya ulangi lagi, jadi RT aja kadang-kadang berat tantangannya. Jadi RW berat tantangannya.
apalagi menjadi orang nomor satu di sebuah negeri. Berat itu. Iman itulah yang menyelamatkan. Karena orang beriman tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak beriman, dengarkan firman Allah yang berikut. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apa artinya? Kami, kata Allah, kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, Allah tak pakai langsung-langsung main hancur aja, kejam Allah namanya. Padahal Allah tu sayang kepada kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau Allah Ta'ala nak menghancurkan sebuah negeri, lalu Allah tiba-tiba hancurkan, enggak. Dikasih peringatan dulu. Apa peringatannya? Allah suruh dulu orang-orang yang hidup mewah di negeri itu taat ke Allah. Orang-orang hidup mewah. Coba tengok nanti dalam Quran, surah Al-Isra. Kalau tak salah ayat 11 ini. Siapa biasanya orang yang hidup mewah di sebuah negeri? Penguasa. Mana ada penguasa tak mewah? Rata-rata penguasa mewah. Jadi kami, kata Allah, suruh dulu orang yang hidup mewah di negeri itu mentaati Allah. Tahu-tahu mereka sombong, tak mau taat, menentang kepada Allah karena iman tak ada tadi. Fahaqqa 'alaihal qaul. Maka sepantasnya lah berlaku terhadap mereka perkataan kami, ketentuan kami, kata Allah. Lalu apa yang terjadi? Fadammarnaha tadmira. Kami benar-benar akan luluh lantakkan nanti negeri itu seluluh-luluh lantak. Ngeri jemaah. Ini Allah yang sebut seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, saya katakan, kalau orang-orang kecil macam kita ni, biasanya kalau berbuat masalah, masalahnya kecil. Yang masalah besar itu apabila yang melakukannya orang-orang besar. Betul tak, Pak? Kalau kita ni paling-paling melanggar lampu merah cuma. Udah jelas lampu merah, gas juga. Paling itulah model awak. Lampu merah, gas juga. Itulah cuma model kita. Kalau memodel kita ni, kaum muslimin, kaum muslimat, tanda tangan kita, tanda tangan apalah. Artinya, kalau orang-orang kecil macam kita, lalu tak beriman, efeknya tak besar. Tapi kalau seorang penguasa, pemimpin tak beriman, efeknya besar. Konglomerat mana minta tanda tangan saya? Takkan ada. Pak Ustaz, kami nak merambah hutan itu, Pak Ustaz rencana nak bikin ini, tak mungkin tanda tangan saya minta. Yang dimintanya tanda tangan siapa? Tanda tangan orang besar. Pasti itu. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, contoh nih, habislah hutan tu segala macam, terjadilah banjir yang tak henti-henti. Jadi kalau orang besar berbuat masalah, besar akibatnya. Kalau kita kecil berbuat masalah, kecil akibatnya. Itu penyebabnya pemimpin itu perlu kuat iman. Perlu kuat iman. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia, kalau bercerita kita tentang pemimpin-pemimpin beriman ini, saya nak kasih satu contoh saja. Kalau contohnya banyak, Ustaz, banyak. Ada seorang khalifah namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ini luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, dia waktu itu bertugas di Homs. Homs itu Syria sekarang. Jadi pada suatu ketika, utusan-utusan gubernur datang ke Khalifah Umar bin Khattab di Madinah.
Jadi singkat cerita, begitu sampai di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada utusan Gubernur Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Apa pertanyaannya? Apa kabar pemimpin kalian? Alhamdulillah baik wahai Tuan Khalifah. Yang aku pesan sudah kalian bawa. Ada wahai Tuan Khalifah. Apa pesan Umar bin Khattab ketika itu? Meminta nama-nama orang yang susah di Homs. Meminta nama orang-orang miskin di Homs. Jadi ditulislah. Singkat cerita dibacalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baca, sampailah kepada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sampai di nama itu berhenti Umar bin Khattab membaca. Sa'id mano laga ini? Tak mungkinlah Sa'id yang gubernur itu. Masa gubernur miskin? Kata Umar bin Khattab. Tapi untuk memastikan dia nanya, ni Sa'id yang mana ni? Kata orang Homs, gubernur kami wahai Tuan Khalifah. Ini Sa'id gubernur kalian? Iya. Termasuk orang paling susah di Homs. Benar. Menetes air mata Umar. Tapi menetes air mata itu menetes bahagia. Dia tak salah pilih. Awak sudah milih, nangis juga. Tapi nangis salah pilih. Kalau Umar bin Khattab nangis juga, nangis bahagia. Karena tepat pilihannya. Maka jangan nanti kita nangis setelah memilih. Kenapa? Salah pilih. Tiru Umar bin Khattab. Nangis juga, tapi nangis bahagia. Kenapa? Tepat pilihannya. Saya tak sebut nama ya, maaf. Kalau ada bos di sini tak apalah. Pak tak sebut nama. Nangis Umar bin Khattab karena nangis bahagia, tepat pilihannya. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ini bantuan untuk orang-orang yang memerlukan di Homs. Ini satu bungkus ni untuk gubernur kalian ya. Ini bungkusnya agak spesial sikit. Kasih sama gubernur kalian. Sang delegasi tadi pulang pergi ke Homs, kemudian bertemu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Apa kata sang delegasi? Wahai Tuan Gubernur, ini ada kiriman dari Khalifah. Satu bungkus ini khusus untuk Tuan Khalifah. Dibukanya lah, ada dirham. Begitu menengok dirham dalam bungkusan tadi, apa kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget yang mendengar, yang lebih kaget lagi istrinya. Bertanya istrinya, meninggal Khalifah wahai suamiku? Tidak. Jadi musibah apa yang sedang terjadi sehingga engkau membaca innalillah? Musibah lebih besar dibandingkan dengan meninggalnya Umar bin Khattab nanti suatu hari. Apa itu? Dunia tiba-tiba datang nak merampas akhiratku. Allahu Akbar. Dunia datang nak merampas akhiratku. Jadi dirham ini dunia. Dia datang nak merampas akhiratku. Jadi apa kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi kepada istrinya? Maukah engkau membantuku? Mau. Ambil kantong-kantong yang di belakang rumah kita. Diambil kantong-kantong yang ada di belakang rumah. Lalu jatah dari khalifah yang seharusnya untuk dia dimasukkan ke dalam kantong-kantong tersebut, lalu dibagi-bagi kepada nama-nama yang tercatat, dan dia satu pun tak ngambil. Kaum muslimin, kaum muslimah bahagia. Pada suatu ketika Umar bin Khattab datang ke Homs. Begitu datang ke Homs, maka orang-orang Homs berkumpul, masyarakat Homs berkumpul. Dengan bangganya Umar bin Khattab punya seorang gubernur seperti ini. Lalu dia bertanya kepada orang Homs, wahai rakyat Homs, wahai rakyatku, masih ada juga lagi menurut kalian salah gubernur kalian ini? Ternyata apa kata orang Homs? Ada. Seelok itu begitu ditanya, ada salahnya pemimpinmu? Ada. Tapi Sa'id bin Amir Al-Jumahi tetap tak marah.
ini iman kuat, berjiwa besar. Jadi apa maknanya? Maaf cakap, penguasa, pemimpin tu tak boleh cengeng. Begitu umpamanya diprotes oleh rakyatnya, anggap aja yang protes itu anak kecil. Memang tempat merengek-rengeknya mereka tu kita. Kepada siapa pula rakyat tu merengek-rengek lagi kalau tak kepada pemimpinnya? Kira-kira begitulah Said bin Amir Al-Jumahi. Sehebat itu namun dia tetap tak tersinggung. Lalu Umar bin Khattab nanya, apa juga lagi kelemahan pemimpin kalian ini? 4. Rupanya ada 4. 1, pemimpin kami ini kalau masuk kantor agak lambat sikit. Yang kedua, kalau dalam sebulan tu kadang 2-3 hari tak nampak-nampak batang hidungnya. Yang ketiga, dia ini kalau siang bisa ditemui, tapi malam tak bisa ditemui. Yang keempat, dia sering pingsan. 4 inilah kekurangan. Bertanyalah Umar bin Khattab, betul yang dibilang rakyat kau tu? Betul. Sampaikan. Apa kata Said bin Amir Al-Jumahi? Aku dah lama merahasiakan ini, supaya rakyatku tak tahu. Tapi supaya tak terjadi fitnah, baiklah aku kasih tahu. 1, aku ni lambat masuk kantor. Apa sebab? Aku pagi tu buat roti dulu. Pemimpin buat roti. Jadi aku menolong biniku buat roti. Jadi biniku tu ngantar-ngantar roti ke kedai. Untuk apa? Untuk pengganjal perut kalau lapar di waktu pagi. Untuk pengganjal perut yang lapar ketika siang, pengganjal perut untuk lapar ketika malam. Apa kata Umar Khattab? Dengar kalian. Dengar. Yang tua, apa lagi? Saya itu kadang-kadang tak masuk kantor sampai 3 hari dalam sebulan. Baju dinas itu cuma 1. Jadi begitu baju tu kotor awak cuci, kadang-kadang lambat keringnya, maka tak masuklah waktu baju dinas tu tak kering. Ini tak buat-buat ceritanya, sahih ceritanya. Yang ketiga, kenapa saya itu siang bisa ditemui kalau malam tidak? Sebab siang saya mengurus rakyat, kalau malam urusan saya dengan Tuhan saya. Yang keempat, kenapa saya sering pingsan? Saya ini teringat dulu seorang sahabat namanya Khabbab bin Arad. Ketika dia masuk Islam, itu dipotong-potong, hampir dipotong-potong badannya. Maka ketika aku ingat itu, aku pingsan. Itulah kata Said bin Amir Al-Jumahi. Dan banyak contoh-contoh pemimpin yang lain. Jadi tak bisa dipungkiri, orang kalau beriman tak pernah sejarah mencatat mereka gagal di dalam kepemimpinannya. Bacalah buku-buku sejarah. Tapi kalau tak beriman, itu gagal semuanya. Qarun, Fir'aun, Namrus, rata-rata gagal semuanya. Tapi kalau beriman, rata-rata sukses semuanya. Termasuklah Zulkarnain yang kita baca di dalam surah Al-Kahfi. Cobalah cek, setiap pemimpin beriman semua sukses. Yang tak beriman semua gagal. Bukalah Al-Quran, bukalah buku sejarah. Yang kedua, supaya sebuah negeri itu aman, amar ma'ruf nahi mungkar mesti jalan. Tak bisa tidak. Artinya, kalau saya boleh sebut nama, ya, tak apa-apa ya. Orang macam Habib Rizik itu perlu. Mesti ada. Karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah, kita ni bukan malaikat. Kita ni manusia. Kalau malaikat memang tak pernah berbuat salah. Kalau kita manusia ni berbuat salah, jemaah. Maka ketika muncul masalah dalam kehidupan bermasyarakat, muncul perbuatan maksiat, perbuatan keji, yang berani
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu perlu. Saya sudah sebut nama tadi. Itu perlu. Apa alasannya? Alasan saya pakai dalil. Apa kata Rasulullah? Mengibaratkan sebuah negeri itu, kata Rasul, ibarat kapal besar berlayar di dalam lautan besar. Menuju apa? Pulau adil dan makmur. Kalau saya pinjam istilah Profesor Dr. Alaidin Koto, menuju pulau adil dan makmur. Tapi kalau kapal tadi, itu hadis Nabi itu. Nanti kita bacakan hadisnya. Jadi negeri itu ibarat sebuah kapal besar yang berlayar dalam lautan besar. Kemana? Menuju pulau adil dan makmur. Lalu kata Rasulullah, kapal itu 2 lantai. Lantai atas penuh penumpang, lantai bawah penuh. Tiba-tiba ada beberapa orang penumpang mau membocorkan kapal. Kata Rasul, kalau kamu takut menegurnya, kamu biarkan saja dia membocorkan kapal. Ketahuilah, dia yang membocorkan itu tenggelam juga, penumpang lantai atas tenggelam juga, penumpang lantai bawah tenggelam juga, kau yang nengok pun tenggelam juga, kata Rasul. Kau yang nengok tu tenggelam juga, dia yang membocorku tenggelam juga, semua tenggelam. Lalu supaya tak tenggelam macam mana, kata Rasul? Cegah. Sehingga begitu mencegah, walaupun kau dapat perlawanan, tapi kau telah menyelamatkan penumpang lantai atas, penumpang lantai bawah, dan engkau sebenarnya juga sedang menyelamatkan dia. Manakala kau berani mencegah, lalu tak jadi dia membocorkannya, selamat semuanya. Ini bunyi hadisnya. Fa in akhazu ala aidihim fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Wa in akhazu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kata Rasulullah begini, kalau kalian biarkan dia membocorkan kapal, dia yang membocorkan tenggelam, kau yang menengok tenggelam, semua penumpang tenggelam. Tapi kalau kau cegah, kata Rasul, dia selamat, penumpang lantai bawah atas selamat, kau juga selamat. Tukang bocorkan kapal tu di sebuah negeri pasti ada. Supaya tak jadi dibocorkannya, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Tapi sayang, mohon maaf, ketika ada orang berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dianggap pula sebagai lawan. Kadang-kadang bukan sekedar dianggap sebagai lawan, dituduh dengan tuduhan na'udzubillah. Dibilang radikal lah, segala macam lah, lalu dikucilkan, dipersekusi dan segala macamnya. Padahal orang seperti itu, kata Nabi, penasehatmu. Maka apa kata Rasulullah? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Rasul, tolong saudaramu itu, apakah dia dizalimi atau berbuat zalim? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ya, kalau saudaraku dizalimi, bisa aku menolongnya. Kalau dia berbuat zalim, macam mana pula menolongnya? Cegah dia dari berbuat zalim, maka berarti engkau telah menolongnya. Cegah dia, berarti engkau telah menolongnya. Jadi kalau ada orang umpamanya berseberangan dengan saya, umpamanya pemimpin nih, ada orang berseberangan dengan saya, itu bukan musuh. Karena kalaupun itu musuh, biasa musuh itulah yang tahu kelemahan kita. Biasanya seperti itu. Nak tahu kekurangan kita, nak tahu kelemahan kita, tanya sama musuh. Begitu musuh sampaikan, kita jadi tahu, oh sini kurang saya, di sini tak hebat saya, bisa kita perbaiki di situ. Tapi biasanya kalau orang seiring sejalan dengan kita,
itu hanya tahu memuji dan menyanjung. Yang paling kita suka biasanya pujian dan sanjungan. Ini biasanya membuat kita lupa diri lalu tenggelam. Yang ketiga, untuk mewujudkan negeri yang aman, ini dia yang paling penting. Keadilan mesti ditegakkan. Ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah. Mengapa wanita itu mencuri dia? Suku Makhzumiyah ini suku terpandang. Jadi ketika wanita itu melakukan pencurian, datanglah kepala-kepala suku tadi, orang-orang besar di suku itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini seorang wanita dari suku kami mencuri ya Rasulullah. Hukumnya kan potong tangan tuh di zaman Nabi. Jadi pembesar-pembesar suku tadi mencoba melobi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah jangan dipotong tangannya, berikan keringanan hukuman. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan yang menghancurkan kalian. Kalau orang besar kata Rasul buat salah, hukum tak jalan. Ini Rasul ngomong nih. Kapan hukum jalan? Kalau yang melakukannya orang-orang kecil. Kalau macam ini nanti hancur kalian kata Rasulullah. Takkan aman kalian. Maka apa kata Rasulullah? Wa aimullah. Rasul naik tensinya sikit. Kalau istilah awak naik tensi sikit. Wa aimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kau dengarkan baik-baik kata Rasul. Andai Fatimah anak Muhammad itu mencuri, aku besok yang memotong tangannya. Terdiam orang-orang suku Makhzumiyah. Jadi macam mana akhirnya pusat dipotong tangannya. Inilah keadilan itu. Ke atas jalan, ke bawah jalan. Ke atas tajam, ke bawah tajam. Kalau tidak begitu kata Rasul, inilah yang menghancurkan orang sebelum kalian dan menghancurkan kalian nantinya. Rasul sampaikan, hukum hanya berjalan untuk orang kecil, tapi tak berjalan untuk orang besar. Kalau Fatimah anakku mencuri nanti kata Rasul, aku yang motong tangannya. Umar bin Abdul Aziz, kita kan sering dengar nama ini. Siapa dia? Cicit Rasulullah. Datang seorang gubernur Khurasan, berkirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Apa isi suratnya? Masyarakat tempat saya tu, wahai Tuan Khalifah, perangainya buruk. Mereka itu hanya bisa dihentikan dengan dua cara saja, kata sang gubernur. Satu, cambuk. Dua, pedang. Terkejut Umar membaca surat sang gubernur. Dibalas oleh Umar. Perangai buruk rakyatmu bukan dengan cara cambuk dan pedang selesainya. Kau tegakkan keadilan. Selesai itu. Rakyatmu begitu karena keadilan tak jalan, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau kau tegakkan keadilan, aman rakyatmu. Usah kau lakukan itu, kata Umar. Kalau kau lakukan nanti kau kupecat. Tegakkan keadilan. Dan kita dengar nama Umar bin Khattab. Sering kita dengar nama Umar bin Khattab. Mengapa Umar bin Khattab? Datang pula kepada Umar bin Khattab siapa? Seorang utusan dari Raja Persia. Siapa namanya? Hurmuz. Sampai dia ke Madinah, Hurmuz tanya kepada warga Madinah. Apa pertanyaan Hurmuz? Khalifah kalian Umar bin Khattab, mana istananya? Saya nak menemui dia. Saya utusan dari Raja Persia. Mana istana? Kata rakyat Madinah, khalifah kami tak punya istana. Bahkan rumahnya pun jelek. Jadi di mana bisa aku menemukan? Pergi ke Masjid Nabawi, ada pohon, tengok. Biasanya dia di bawah pohon itu. Pergilah Hurmuz ke Masjid Nabawi, lalu nampak sebatang pohon, nampak sesosok tubuh yang sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pohon. Apa kata Hurmuz? Ditulis dalam banyak buku. Ya Umar, hakamta, fa'adalta, fa'aminta, panimta ya Umar. Umar, engkau penguasa
lalu engkau adil, kemudian engkau aman, sampai-sampai kau bisa tidur nyenyak di bawah sebatang pohon tanpa seorang pun pengawal. Begitulah amannya seorang presiden, mana tidurnya di bawah sebatang pohon tanpa seorang pun pengawal. Karena apa? Keadilan tu jalan, yang tak senang tu tak ada. Jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, itu tawaran dari siapa? Tawaran dari Allah dan Rasulnya. Dan ada tawaran-tawaran yang lain yang mesti kita tegakkan. Amanah. Karena kalau tak amanah, hancur. Kata Rasul, iza wussidal amru ila ghairihi fantaziris sa'ah. Kalaulah sesuatu urusan dipegang oleh orang yang tidak amanah, maka kata Rasul, tunggulah suatu saat akan terjadi kehancuran. Semoga jemaah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jangan sia-siakan doa. Apakah doa kita? Kita meminta kepada Allah negeri ini aman, diberikan pemimpin sayang kepada kita, taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Tak taat dan tak takut ke Allah, zalim pula kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jemaah, waktu isyak sudah masuk. Tapi saya mohon maaf, saya tak bisa isyak bersama di sini Pak RW. Saya isyak di Jalan Arengka depan Eka Hospital. Ada ceramah Isra Mi'raj. Jadi saya ni dengan Ustaz Somad beda-beda tipis semua. Entah siapalah yang paling sibuk di antara kami berdua. Jadi moga-moga saya bisa sore isyak di situ walaupun masbuk mungkin. Mungkin ini pertemuan kita menjelang Ramadan. Kalau bulan depan kita dah puasa, mohon maaf lahir batin. Semoga umur kita panjang, badan sehat, bisa beribadah dengan semangat. Terlebih-lebih hendaknya Allah Ta'ala terima ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.